Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami. Tentunya dalam bincang hari ini kita masih membahas soal akselerasi ya dan juga digitalisasi penegakan hukum di Provinsi Banten. Kita juga sudah dan masih ya ditemani oleh Pak Yunda Hasbi selaku Panitera Pengadilan Tinggi Banten. Baik, nah Pak, beberapa waktu lalu ini baru saja di launching ya. Ini dari Mahkamah Agung terlebih dahulu ada program atau mungkin sebuah layanan SPPTTI dan juga e-Berpadu. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak, SPPTTI ini yang seperti apa? Jadi SPPT itu adalah Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis teknologi informasi. Jadi pada intinya lah, dulu itu adalah perjanjian kerjasama atau MOU lah antara penegak hukum itu ya seperti saya bilang tadi kan, antara Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian termasuk Kemenkumham kan karena dia membawahi rutan dan lapas ya kan. Tahanan itu biasanya kan kamar tahanan kejaksaan kan sempit, kan nggak muat, titipkan semua dititip biasanya di rutan tuh ya, rutan itu nggak muat biasanya. Kantor kejaksaan itu sempit, polisian juga sempit, ruang sel yang terbatas ya. Sekarang sebetulnya memang kita sendiri prihatin kan melihat kan, kalau kita baca di koran, saya sendiri belum pernah ya masuk, tapi kalau saya baca kunjungan Menteri Komunikasi, ruang penjara itu aja sudah berlapis-lapis kebanyakan saking over capacity kan, sehingga sekarang pun digalakkan apa namanya tuh RJ ya, Restoratif Justice, sehingga perkara misalnya nggak usah ditahan, yang ditahan lah, kalau bisa damai di luar kan, damai itu indah segala macam, itulah sehingga untuk memfasilitasi lah dibikin sistem elektronik ini. Sistem elektronik ini kan karena teknologi sekarang sudah serba digital kan, kita menuju ke arah paperless sebetulnya, ya kan, mengurangi kertas itu, dan itu kan menyulitkan sebetulnya. Kita mau lihat tahanan, oh ini bukan tahanan saja, iya, masalah ini memangkas birokrasi sebetulnya. Dan mereka kayak ini dulu, kejaksaan, oh enggak Pak, saya udah limpahkan, yang berwenang ini, lalu pengadilan datang banding, diketik lagi suratnya, ditunggu lagi sekian lama, minta tanda tangan lagi, itu kan memakan waktu. Ya waktu, biaya, tenaga dan sebagainya kan, mereka pakai ongkos ke sana, sehingga kasihan gitu loh. Jadi berangkat dari keprihatinan ini, dan kalau saya menghargai memang nawaitunya ini sangat bagus gitu dari SPT ini. Dengan klik tombol kita suratnya bisa dapat, dan kita bisa langsung ke LPI, ke mana, ke tempat tahanan, melihat keluarga atau apa kita yang ditahan gitu. Jadi intinya itu itulah mempermudah pelayanan masyarakat gitu, memangkas urusan birokrasi yang tadinya mungkin berbelit-belit gitu, karena aturannya masih seperti itu dulu kan. Sekarang mulai potong-potong gitu loh. Maksudnya ya istilahnya, kalau bisa cepat kenapa harus lambat gitu kan. Kalau dulu kan bisa kenapa diperlambat, kenapa harus dipercepat, itu sekarang udah nggak berlaku. Iya, bisa berhari-hari gitu ya, karena memang tadi ada pelimpahan berkasnya, tanda tangannya dan lain sebagainya. Sampai muncul lagu dulu kan itu. Pak Hakim dan Pak Jaksa kapan sembuh? Saking kesalnya ya Pak ya, masyarakat. Muncul lagu dangdut dulu kan, Pak Hakim dan Pak Jaksa kapan saya mau disidang? Bingung. Nah itu insya Allah dengan adanya ini tuh nggak akan terjadi lagi. Gitu. Amin. Ya itu aja. Jadi apapun nawaitunya, semua sistem ini adalah untuk memudahkan masyarakat berurusan dengan hukum, dan ada kepastian, ada transparansi, dan mengurangi interaksi juga, mengurangi perasaan-perasaan dan mengurangi hal-hal yang kemungkinan negatif gitulah, ya kan, urusan itu, sehingga orang tidak ada lagi sistem ini sistem gini udah keluar atau istilahnya dalam hitungan detik gitu sekarang, tinggal kalau sekarang tinggal klik kalau nanti jadi gitu loh. Jadi itu aja lah, gitu. Sesuai tadi saya bilang tuh, azas peradilan cepat, murah dan biaya ringan itu. Paperless dan lain sebagainya. Paperless dan lain sebagainya. Kira-kira itulah. Kalau e-Berpadunya Pak? Ya, e-Berpadu kan itu tadi elektronik berkas pidana terpadu. Nah, ya, artinya semua perkara ini nanti kan kita kirim aja dengan tombol-tombol secara elektronik. Jadi begitu jaksa atau polisi kan, mulai dari kepolisian, polisian, Bapak tuh semua tuh klik itu, dia artinya kontak dengan instansi ketiga tadi, udah tahu dia, oh ini ada perkara ini di polisi, jaksa juga ada siap dong kan, ini kan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk jadi waktunya kan terukur sekali kan. Oh ini ada perkara ini, jaksa udah tahu kan. Oh ini selesai. Jadi semua itu serba bisa dipantau gitu kan. Berpadu itu tadi gimana sih? Sinergitas, sinergitas antara itu. Ya koordinasi sifatnya itu. Jadi dengan sistem ini, insya Allah ya ke depan tuh
Tidak ada orang berteriak lagi, kok saya nggak di sidang-sidang, salah siapa, sementara yang lain mengurangi pikiran-pikiran negatif juga. Wah, mungkin kalau dulu kan, karena nggak punya uang jadi nggak dikaruni, dia orang dipendam aja di situ kan. Ya. Jangan sampai muncullah kasus kayak dulu Sengkon dan Karta atau sebagainya. Zaman dahulu kala itu kan banyak sekali ya peradilan sesat sebagai macam tuh. Itu yang sekarang sebetulnya nawitunya Mahkamah Agung tuh jangan sampai begitu ya. Baik, dan Jadi kalau itu. bisa lebih cepat ini Kenapa mental terhadap yang berkaitan juga ini lebih bagus lagi ya Pak ya. Iya, mencegah face to face antar person juga. Tadi. Face to face person. Oke. Nah, kalau leading sektornya sendiri Pak, apakah ini ada di Mahkamah Agung atau mungkin kalau di Banten berarti di Pengadilan Tinggi Banten? Ya, Pengadilan Tinggi. Tapi sifatnya sebetulnya kami koordinatif ya, koordinatif. Iya, koordinatif. Karena juga di kami itu kan ada beda sebetulnya sifat-sifat PIM komando itu. Makanya di Mahkamah Agung kan sebutnya bukan kepala kan, ketua. Nggak ada komando kan, sehingga perkara itu sebetulnya begitu ada di tangan hakim. Itu jangankan ketua Mahkamah Agung ini nggak boleh campur loh gitu sidang sekian bebas hakim kan. Namanya hakim kan wakil Tuhan di dunia, dia betul-betul periksa perkara dengan apa benarnya gitu. Beda kan kalau kejaksaan dia komando, dia akan menuntut, dia lapor ke atas lu. Makanya ada rentut, kalau setahu saya di kejaksaan itu ada rencana tuntutan berapa. Itu kan dia ada ini, dia beda sistem. Kalau di pengadilan tuh begitu masuk tunjuk hakimnya sudah diperiksa itu. Contohnya makanya, menurut saya pribadi loh Mbak, kalau menurut saya pribadi hakim itu nggak perlu diawasi karena dia ada wakil Tuhan di dunia gitu. Kalau menurut saya loh ya, tapi itu terserah prinsip. Jadi kalau sistemnya hakimnya masih diawasi, itu gimana? Gaji lagi penguasaan hakim, udah nggak percaya sama hakim kan? Bahkan pendapat saya, maksudnya jangan sampai. Baik. Nah, kemudian nih Pak, apa yang harus dipahami juga oleh masyarakat dan juga pemirsa Sultan TV? Ketika ini kan tadi sifatnya koordinatif dan sinergitas ya antara beberapa instansi penegak hukum, tidak hanya pengadilan, tapi juga kepolisian dan lembaga polisian dalam Kementerian Hukum dan HAM. Kan di Kemenkumham itu kan ya rumah tahanan, ada lembaga pemasyarakatan dan ada juga Rudenim, ya ada juga BNN sekarang BNN kan. juga, Badan Nokitan Usaha kan dia juga menyidik perkara kan. Bahkan seperti PPNS kan akhirnya berujung ke pengadilan juga. Kan semua penyidik pegawai negeri sipil itu kan semua nanti sidang ke pengadilan. Ya pengguna ada punya akun nanti bisa. Jadi intinya memang ini dari Mahkamah Agung bagus karena nanti semua kami itu menerima semua aliran itu ke kami gitu loh. Tangkap sana kan apa gitu tidak piring apa Satpol PP ada dari mana kan semua dibawa ke pengadilan. Kita teman. Nah begitu, jadi kalau data-datanya nggak jelas kan bisa aja begitu beban pekerjaan begitu banyak, kan bisa aja muncul karena kelelahan kan hakimnya beliau pasal, contohnya kayak sidang tilang itu kan. Apa ditanya kayak sidang tilang tuh ribuan dalam satu hari periode, gimana mau nanya itu ke melanggar manusia nggak selesai itu. Iya kan, nggak selesai itu. Kalau tilang itu ditanya satu-satu, Pak polisinya gini, pasti kalau terjadi perdebatan aja, itu macetnya berapa lama perkara dalam ribuan dalam satu hari itu, ya kan bisa kita bayangkan gitu. Makanya sekarang sistem elektronik, makanya bagus nih Pak Kapolri sekarang kan nggak boleh polisi nilang itu, menurut saya jempolan itu idenya. Udah sistem elektronik kan ada buktinya, ada kamera ditilang, udah itu jelas kan. Itu keren menurut saya tuh ide Pak Kapolri itu ya. Keren itu. Baik ini. Iya tilang. Baik. Iya, jadi tidak ada lagi istilah apa polisi cari sarapan katanya kalau pagi-pagi apa ya? Atau polisi ngumpet di tikungan itu. Nggak boleh lah. Tahu-tahu muncul ya polisinya. Gitu. Oke. Nah, upaya apa saja sih Pak kemudian yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banten dalam penerapan hukum yang berlaku? Khususnya di Provinsi Banten. Iya, kami upayanya tentu sosialisasi banyaknya. Kita sosialisasi ke masyarakat, kita ini berbuat campaign public campaign kalau istilahnya itu ya. Kita kampanye ke masyarakat itu bahwa begini loh, pengadilan itu udah begini loh. Artinya di kita juga ada program tuh public campaign. Kadang-kadang di lampu-lampu merah itu kasih brosur, kasih apa segala macam itu. Ya kan, jangan sampai masyarakat banyak takut. Nggak usah takut kok, pengadilan juga terbuka gitu, silahkan gitu. Kami buka juga ruang tamu seluas-luasnya. Ya itu tadi, dia bisa ngadu. Zaman sekarang kan ada Facebooknya, ada Instagramnya, ada macam-macam kan. Pada pengaduan secara elektronik. Dengan digitalisasi ini memang yang perlu dirubah itu memang mindset pegawainya aja. Iya kan, mindset untuk berpikir kan. Iya, kita mengedukasi masyarakat. Jangan lagi lah, ini zaman sudah berubah gitu kan. Ya kalau memang Anda dalam posisi yang benar dan hukum yang benar, percayalah nggak akan kalah kok. Gimana ngalahkannya? Datanya jelas apa jelas, bisa tanam giriknya jelas apa.
sertifikatnya. Umpamanya kalau perkara perdata ya itu kan beda ya. Perdata itu privat ya. Kalau kita ini kan bicara kita hukum publik nih, pidana ini kan hukum publik kan. Kalau kita bicara hukum publik ya itu sudah diatur oleh negara gitu, nggak bisa nyampur. Ya kan? Itu aja. Jadi saya kira dengan kemajuan ini kita tidak mau memang harus berubah gitu. Ya kan? Kalau kita tidak berubah pasti digilas oleh perubahan itu sendiri gitu. Baik, setuju ya. Ini harus ada kerjasama juga dari masyarakat untuk mengubah mindsetnya. Iya, mindsetnya. Masyarakat juga harus berubah mindsetnya. Jadi jangan berapa duit diterima. Betul. Jangan bicara soal duit. Karena sudah membudaya ya Pak. Dulu mungkin ya, dulu zaman jahiliyah itu. Baik, tentunya kita berharap dengan adanya ruang-ruang digitalisasi ini bisa tadi transparansi, kemudian tidak meminimalisasi face to face tadi ya. Iya, meminimalisasi perubahannya pada petugas dan sebagainya. Iya, pelayanan lebih cepat. Pasti pelayanan lebih cepat dan jelas terukur gitulah, jelas dan terukur gitu aja. Oke. Baik, Pak Yunda, kita masih ada satu segmen terakhir ya. Nanti kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah ikut serta di kanal YouTube Sultan TV. Nanti kita akan bacakan usai jeda. Tetap bersama kami pemirsa dalam bijak hari ini. Makasih.